Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, penggemar lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama Ranting Wonokerto Pasuruan Tragil Pati yang berbahagia. Pati adalah kota santri. Pati adalah tempat di mana para ulama, para kiai, para wali mengembangkan ilmunya, menyebarkan ilmunya, mendakwahkan Islam kepada masyarakat dengan cara-cara yang bijaksana, penuh hikmat, dan penuh dengan kesantunan dan keramahan. Pati adalah gudang para ulama. Kepada para ulama-ulama Pati kita belajar bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bermasyarakat, bagaimana mendakwakan Islam dengan penuh kelembutan dan keramah tamahan. Para pemirsa yang berbahagia, salah satu ulama Pati yang layak kita teladani adalah Kiai Haji Abdullah Zain Salam atau yang akrab dipanggil dengan Mbah Dolah. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Abdus Salam Hajen Margoyoso Pati. Mbah Dolah lebih dikenal sebagai mursyid thariqah yang mempunyai santri di berbagai lapisan masyarakat. Harisma, kedalaman ilmu, perjuangannya selalu membekas di mata para santri dan masyarakat. Para ulama memberikan gambaran sosok Mbah Dolah Salam sebagaimana payung yang bisa melindungi, kemudian memayungi seluruh umat manusia lintas sektoral tanpa melihat identitas sosialnya. Seluruh umat manusia diayomi, dibimbing, dan senantiasa diarahkan oleh Kiai Haji Abdullah Zain Salam. Apa keteladanan Kiai Haji Abdullah Zain Salam Hajen Margoyoso Pati yang layak kita teladani para santri, kader-kader penerus Nahdlatul Ulama? Yang pertama, beliau adalah sosok yang istiqamah. Istiqamah artinya konsisten, istiqamah artinya selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun sampai wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, ajak sampai akhir hayat, maka turun kepada mereka para malaikat, dan para malaikat itu berkata supaya engkau tidak sedih dan susah, engkau tidak takut dan tidak susah, dan berilah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepada kamu. Kiai Haji Abdullah Zain Salam atau Mbah Dolah adalah sosok kiai yang istiqamah. Istiqamah di dalam bersolat jamaah, istiqomah di dalam mengajar para santri,
istiqomah di dalam membaca Al-Quran, istiqomah di dalam mendakwakan Islam di tengah-tengah masyarakat. Banyak kisah yang disampaikan oleh para saksi sejarah, khususnya para santri beliau, bahkan dalam kondisi sakit sekalipun, jika memang bisa untuk melakukan sholat jamaah, maka beliau istiqamah menjalankan sholat jamaah. Sholat jamaah bagi Mbah Dullah adalah media untuk mendekatkan diri kepada Allah, media untuk mendidik dan membimbing para santri, media untuk memberikan teladan kepada para santri bahwa mendekatkan diri kepada Allah, khusyuk di dalam sholat adalah salah satu cara untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, yang kedua, keteladanan dari Kiai Haji Abdullah Zain Salam yang layak diteladani para kader-kader muda Nahdlatul Ulama adalah kedermawanan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan sebelum engkau mampu menginfakkan sebagian dari sesuatu yang engkau cintai. Kiai Haji Abdullah Zain Salam Mbah Dullah adalah sosok kiai yang begitu mudah memberikan sesuatu yang beliau cintai kepada para santri, kepada masyarakat, yang tidak dengan sengaja meminta sesuatu dari beliau. Ketika selesai mengaji masyarakat di musola beliau, maka seluruh yang mengaji diberikan makan secara gratis, diberikan konsumsi yang layak kepada mereka. Ketika adalah salah satu santri yang merasa senang dengan jaket atau pakaian yang beliau biasa gunakan, maka tidak waktu lama pakaian itu diantarkan kepada orang tersebut. Ketika beliau sedang mengisi pengajian, banyak kisah disampaikan, amplop yang beliau terima diberikan kepada tukang kusir kuda yang menemani beliau. Banyak sekali kisah bahwa Mbah Dullah Salam adalah sosok yang dermawan, betul-betul orang yang memberikan sesuatu dengan ikhlas tanpa pamrih kepada orang lain. Para pemirsa yang berbahagia, yang ketiga, salah satu karakter sifat yang layak diteladani dari Kiai Haji Abdullah Zain Salam adalah sifat zuhud. Zuhud adalah adamu alaqatil qalbi fid dunya atau fil mal wa laisa huwa adamal mal. Zuhud adalah hati yang tidak kumandil, tidak tergantung terhadap dunia meskipun punya banyak harta. Bukan zuhud itu tidak punya harta, tetapi meskipun punya harta tetapi hatinya tidak terjerat oleh hubbud dunia atau cinta dunia. Para pemirsa yang berbahagia, banyak kisah yang penulis dapatkan. Yang kami dapatkan, ada satu orang kaya yang ingin memberikan hartanya kepada Mbah Dullah, tetapi Mbah Dullah menolak pemberian itu dan menyarankan supaya harta itu diberikan kepada orang yang lebih berhak. Mbah Dullah dalam salah satu kisah melarang para muridnya bermusafahah atau bersalaman setelah mengaji, karena ada satu insiden, ada sebagian santri yang memberikan amplop pasca beliau mengaji. Beliau begitu luar biasa zuhudnya. Beliau ingin memberi orang lain dengan pemberian yang terbaik, tapi beliau tidak ingin membebani para santrinya, masyarakat, orang lain dengan sesuatu yang memberatkan bagi mereka dengan pemberian-pemberian.
yang membuat sebuah amal itu tidak murni ikhlas karena Allah, tetapi akan terjerat rayuan-rayuan dunia yang mematikan. Para penggemar Lazisnu Wonokerto Maju yang berbahagia, demikian 3 keteladanan dari Kiai Haji Abdullah Zain Salam. Semoga kita mampu meneladani sirah beliau yang luar biasa, kita menjadi pribadi yang istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, wabil khusus istiqomah melakukan sholat berjamaah. Yang kedua, kita menjadi pribadi yang peduli, dermawan kepada orang lain dengan mengisi kotak koin misalnya. Ini adalah salah satu manifestasi kita menjadi pribadi yang dermawan. Kemudian yang ketiga, kita tidak terjerat oleh tipu daya dunia yang ada pada diri kita, tidak membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dunia yang diberikan Allah kepada kita infakkan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.